ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu 'alaiha wa narqallaha biha amma ba'du. Jamaah syukur rahimahullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Jabir bin Zaid qala balawani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala allimu auladakum al-Qur'an fa innahu awwalu ma yanbaghi an yuta'allama min ilmillah huwa. Hadis dari Jabir ini, Jabir mengatakan bahwa beliau menerima informasi dari Rasulullah bahwa Rasulullah berkata, "Alimu auladakum al-Qur'an." Ajarkan anak-anak kalian Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah awwalu ma yanbaghi ay ta'allama min ilmillah huwa. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu yang seharusnya paling pertama diajarkan oleh orang tuanya kepada anaknya dari ilmu-ilmu yang lain. Mengenai belajar Al-Quran, menulis Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran pada anak-anak kita ini sangat dianjurkan oleh hadis, yaitu oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat aneh kalau kita itu mengaku sebagai umat Muhammad tapi tidak pernah menyuruh anaknya atau mengajar anaknya untuk belajar Al-Quran. Bapak Ibu rahimahumullah, sebetulnya belajar Al-Quran itu mudah, hanya kita dibayang-bayangi oleh kesulitan. Karena image yang setelah terbangun di dalam benak kita itu bahwa Al-Quran sulit. Ada mudah, nyatanya banyak orang hafal Al-Quran, nyatanya anak kecil-kecil mudah menghafal Al-Fatihah daripada lagu-lagu yang lain. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu mudah. Mengapa mudah? Karena Al-Quran itu kalam Allah dan kita yang menciptakan Allah. Tidak mungkin yang kalam yang menciptakan sulit dihafal oleh orang yang diciptakan. Sangat tidak mungkin, karena yang tahu kemampuan manusia adalah yang punya kalam itu tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan lagu-lagu yang digunakan oleh orang, mudah bagi yang menciptakan, tapi bagi orang lain untuk menghafal itu tentu, untuk belajar tentu
ada sebuah kitab Rosail Ibnu Abin wa Umin, jadi risalah bagi setiap bapak dan ibu yang dikarang oleh Dr. Yasir Nasr, menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai ilmu Allah, sebagai kreasi Allah, di samping dimensinya hukum. Jadi Al-Quran itu ada dua dimensi. Dimensi hukumnya itu cuma sepertiga, 2/3 yang lebih banyak itu dimensi ilmu pengetahuan. Kalau dimensi hukum ya bagian kiai-kiai lah yang ahli hukum. Tapi kalau kita kan biasa, bukan hakim, jadi lebih banyak vlognya untuk kita, yaitu 2/3. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini dapat memberikan suasana hawa yang nyaman, khususnya di tempat khusus kita belajar atau menghafal. Ini memang bagi orang yang belum mencoba bisa dicoba. Subuh-subuh dingin-dingin baca Al-Quran pasti ya. Ya Pak Dokter. Kalau belum mencoba ya nggak percaya. Kemudian Al-Quran yang kedua akan mengajarkan kebaikan yang banyak sekali. Untuk itu kita disuruh mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, karena Al-Quran akan mengajarkan setiap apapun yang baik. Anak yang tahu Al-Quran pemberani, berani bermain di masjid, berani azan. Tapi kalau yang nggak bisa baca Al-Quran, berani azan, berani nggak? Fesa. Waktu yang ngelapani teladan. Karena memang tidak biasa membaca Al-Quran. Dan yang nomor 3 bahwa si pembaca Al-Quran tadi atau orang yang belajar Al-Quran tadi akan memiliki kekuatan yang beraktivitas sehingga kita yang membaca atau menghafal Al-Quran itu tidak betah duduk lama-lama. Seperti dongeng, orang betah duduk lama-lama membaca Al-Quran, difahami, juga gak betah duduk lama-lama. Kemudian yang nomor 4, anak menjadi pemberani untuk berlomba bersama teman-temannya di dalam masjid. Misalnya ada masjid diadakan pertandingan perlombaan, itu anak yang tahu baca Al-Quran atau anak yang belajar Al-Quran berani datang. Tapi yang tidak ikut belajar Al-Quran ya mungkin dia berbis di pinggir sana nonton, gua dan gitu. Yang nomor 5, bahwa anak yang belajar Al-Quran akan menjadi cerdas. Akan menjadi cerdas karena dibiasakan dia memahami, niteni. Yang nomor 6, kalau kita membaca Al-Quran maka kita akan terasa diajak berbicara oleh Allah. Betapa nikmatnya kita mendengar Allah berbicara. Betapa nikmatnya kita berbicara, Allah mendengarkannya. Tidak ada lagi yang lebih nikmat daripada itu. Meskipun tidak paham, tapi karena Al-Quran kan tentu tidak semuanya kita paham. Tapi paling tidak kita berbicara sama Allah, itu Allah lah yang memberikan pemahaman.
belajar Al-Quran sambil berkegiatan. Dan Rasulullah SAW berpesan, jangan kalian merasa ada kekhawatiran dan ketakutan atau merasa tertekan karena belajar dan menghafalkan Al-Quran. Tapi seharusnya kita lakukan dengan senang hati. Mudah-mudahan ini pesan dari Rasulullah yang saya sampaikan ini dapat menjadikan pendorong motivasi kita untuk mengajarkan anak-anaknya atau belajar sendiri Al-Quran meskipun hanya sebelum sekali. Perlu kita ketahui bahwa huruf Arab itu berbeda dengan huruf Indonesia. Kita bisa nulis huruf Arab saja itu, wallahi pahalanya sudah luar biasa. Dan itu gampang, karena tidak ada bab besar, bab kecil, tidak ada alif besar, tidak ada alif kecil. Kalau huruf Indonesia kan ada alif besar, ada alif kecil. Kalau huruf Arab tidak ada. Huruf Arab sejak zaman dulu sampai nanti kiamat nggak berubah. Tapi kalau huruf-huruf selain Arab berubah-ubah. Kadang ganti menteri aja beda huruf itu. Dulu saya A itu tulis A itu beda dengan A sekarang. Dulu waktu saya kelas SD, dan garis di bawahnya ada E, ada E, kan? Ganti lagi. Tapi kalau huruf Arab nggak pernah diganti. Sehingga seandainya nabi-nabi dulu hidup sekarang masih bisa membaca tulisan Arab kita. Tapi kalau huruf lain, Inggris, Prancis atau Indonesia kita tulis, bah kita dulu suruh baca enggak ngerti, malah kita saja. Itulah dulu kita umat Islam